Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebenarnya mengenai topik ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi saya akan membahas lagi tapi untuk bulan depan ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya ada buat video, saya sharekan dulu ya videonya. Sebentar. Jadi ini sebelumnya saya buat video mengenai cara mudah bottom fishing saham dengan Sunar Super Seed ya. Free screener yang saya bagikan setiap hari. Kadang-kadang saya bagikan sehari bisa 2 kali kalau saya lagi aktif trading atau kalau saya lagi sibuk. End of the day saya kasih super sheet-nya ya. Jadi dia bentuknya seperti Excel worksheet. Nanti saya jelaskan ya. Nah di sini sebelumnya videonya saya buat mengenai gimana sih seleksinya untuk pemilihan saham-saham yang di bawah gitu kan. Karena ada yang tipe orang yang takut kalau beli di atas ya seperti itu ya, takut ketinggian atau ketinggalan, maunya yang lagi murah gitu ya seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan screener yang saya bagikan free ini toolsnya, Anda bisa memfilter sendiri kriteria berdasarkan sesuai dengan tipe Anda sendiri, kemudian Anda filter sendiri dan juga Anda urutkan sendiri hasilnya yang mana yang Anda pilih seperti itu ya. Jadi saya sudah bahas sebelumnya video ini karena sebelumnya ada yang komen di grup saya juga, sebelumnya juga ada yang komen di kolom komentar juga ya. Pak Sunar, yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik gitu ya. Coba dong sekali-kali bahas yang saham-saham yang belum naik lagi di bawah seperti itu ya. Sebenarnya ada ya. Jadi video saya itu nggak semuanya bahas saham-saham yang sudah naik tinggi atau sudah naik baru saja dibahas. Enggak, karena ada beberapa juga yang masih downtrend saya bahas. Ya belinya harus tunggu rebound ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti downtrend langsung bahas, langsung buy gitu enggak ya. Kalau downtrend dibahas langsung buy ya kita lihat kalau dia belum rebound, belum mantul ya berarti tangkap pisau jatuh ya seperti itu ya. Saya nggak mau mengajarkan yang jelek tangkap pisau jatuh, saya nggak mau. Jadi di video ini kriterianya simple banget ya, hanya 2 aja. Jadi saya lihatkan langsung untuk sebenarnya sebelum kita bahas, kita lihat dulu hasilnya ya. Karena mungkin ada yang meragukan, wah kira-kira bagaimana ya hasilnya sebelumnya, jangan-jangan nanti jelek seperti itu ya. Jadi di video yang tersebut sebelumnya, ini videonya saya buat untuk periode tanggal 3 Juli sampai dengan 7 Juli 2023. Waktu saya buat videonya itu tanggal 1 Juli ya. Jadi di sini ada timestamp-nya tanggal 1 Juli ya. Jadi saya nggak mungkin ngerubah-ngerubah timestamp-nya ya seperti itu ya. Apalagi sudah saya sharekan di grup Telegram saya. Jadi ini sudah saya bahas sebelumnya, bukan berarti sudah naik terus saya bahas nggak. Saya hanya tunjukkan aja hasilnya bagaimana. Nah dari video ini kan saya pilihkan 6 saham ya yang saya bahas ya. Nah kita lihat bagaimana sih performance-nya dari 6 saham tersebut, apakah bagus gitu ya, sukses atau enggaknya gitu, win rate-nya berapa gitu. Yang penting-penting kan seperti itu ya pertanyaannya. Nah, yang pertama yang saya bahas sebelumnya itu NATO. Jadi NATO kalau kita lihat ini mulai tanggal 3 Juli ya. Jadi saya bahasnya kan weekend sebelumnya. Jadi sebelum tanggal 3 Juli ya. Kalau Anda belinya di menjelang penutupan, biasanya kalau saya bahas Anda bisa belinya begitu opening Anda langsung buy boleh atau tunggu nanti menjelang penutupan selama dia nggak lower low biasanya boleh buy seperti itu ya. Kalau yang mau bottom fishing ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ada belinya di 466 untuk NATO ya, untuk 3 Juli ya, bottom fishing sesuai dengan video saya. Itu Anda masih bisa cuan ya, seperti itu ya. Tentu saja setelah Anda beli itu, oh Pak Sunar kok pullback turun, ya mungkin ada yang kena trading stop, ada yang kena stop loss ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi, kita buy back ya. Kadang-kala trading itu seperti itu ya. Begitu kita buy, oh tiba-tiba dia turun. Bukan berarti analisa kita salah, enggak ya. Ya kadang memang yang penting itu adalah kita itu fleksibel. Jadi kalau misalnya kena stop loss, kemudian dia rebound mantul ke atas lagi, ya kita buy back ya. Karena saya sudah sering disebutkan di video saya, yang penting trading satu kali gagal, kalau dia naik lagi kita kejar, kita buy back di atas ya. Seperti itu ya. Jadi jangan kaku istilahnya, wah Pak Sunar, sebelumnya itu saya gagal kena stop loss, ini naik lagi saya gak berani ya.
saya tunggu lagi di bawah. Anda nggak berani kejar ya. Ya akhirnya Anda ketinggalan profit ya. Jadi kadang-kadang memang trading itu nggak satu kali langsung sukses nggak ya. Kadang saya pernah satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga kalinya baru berhasil seperti itu ya. Ya maksimum 4 kali lah. Kalau gagal terus ya berarti pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Atau maksimum 3 kali ya. Ya kita kasih kesempatan lah ya seperti itu ya. Itulah dinamika dari trading ya. Jadi kalau kita lihat NATO ini sukses karena dia sampai naik sampai 5. Kalau kita lihat naiknya sampai 525 ya. Kalau dari 466 sampai 525 ya lumayan profitnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang saya bahas adalah PAMG. Memang PAMG ini saya sudah sebutkan ya. Tiba-tiba dia itu liquid banget karena sebelumnya dia itu kurang liquid ya. Tiba-tiba liquid banget. Jadi saya sudah sebutkan fluktuasinya agak tinggi. Jadi ini yang salah satunya yang kalau kita bilang sih gagal ya enggak, tapi sebenarnya dia itu masih bisa dikatakan berhasil ya. Karena kalau Anda belinya menjelang closingnya tanggal 3 Juli 107 itu kalau Anda pasang trailing stop dia kan naik sampai 118 ya high-nya berikutnya tanggal 4 Juli. Jadi boleh dikatakan sukses ya, win ya seperti itu ya. Karena kalau ada buy saham itu langsung pasang trailing stop dan stop loss-nya. Ya seperti itu ya. Tadi NATO win, kemudian PAMG win ya. Ini seperti itu ya. Kemudian kita lihat sebelumnya kita bahas INKP. Tanggal 3 Juli menjelang penutupan atau pembukaan lah 8.400 ya. Nah, itu masih naik. Anda bisa paling nggak cuan ya ke 9.000 atau 8.900 lah. Ini kalau kita lihat high-nya 9.650 ya. Ya memang sudah terjadi gampang ya. Tapi kalau mengalami prosesnya ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau kena stop loss kita jual dulu. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi di bond barusan kita buy back ya. Itulah dinamika dari trading ya. Jangan berpikiran satu kali gagal, oh kali ini pasti gagal lagi, kita coba lagi. Enggak ya, seperti itu ya. Jangan terlalu kaku, harus fleksibel. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Ini sama yang ketiga yang saya bahas sebelumnya, INKP berhasil ya, seperti itu ya. Sukses ya, win. Nah kemudian Arto. Nah, Arto ini tanggal 3 Juli kan menjelang penutupan dia 3240 ya 3240 di closingnya. Kalau Anda beli di openingnya ya 3190. Ini bisa dikatakan sukses karena apa? Karena dia besoknya dia naik sampai 3490 ya higher high seperti itu ya. Lumayan profitnya ya. Mungkin setelah 3520 terus dia turun sampai sekarang dia 3010 turun daripada tanggal 3 Juli. Tapi kan saya sudah sebutkan ya, kalau Anda buy jangan lupa pasang trailing stop. Jadi trailing stop itu melindungi keuntungan yang sudah Anda dapat. Kalau Anda sudah dapat 2%, Anda boleh langsung lindungi keuntungan Anda, paling nggak 50%-nya Anda lindungi. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2%, keuntungan Anda langsung Anda jual sebagian, turun lagi, lower low ya Anda jual dulu semuanya ya. Kalau boleh dikatakan Arto ini win sih ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang saya bahas sebelumnya, BTPS. Wah, kita bottom fishing 3 Juli ya, karena saya bahasnya kan sebelum 3 Juli. Nah, itu kalau Anda belinya di closingnya 2270, wah kelihatannya Pak Sunar itu naiknya tinggi tuh. Awalnya 2070 kan pembukaan langsung dia lompat naik tepat 2070. Tapi kan besoknya masih bisa naik seperti itu ya. Itu untuk BTPS ya, seperti itu ya. Nah, apakah ini berarti win atau loss ya tergantung juga. Kalau Anda beli langsung pagi-pagi ya Anda win ya karena 2070 ya Anda mungkin masih sempat 2100-an Anda buy. Tapi kalau Anda belinya menjelang closingnya sebenarnya kalau dibilang gagal ya enggak juga lah. Paling enggak mungkin kalau kena trading stop dia break even point lah seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi BTPS ini Anda boleh katakan sukses mungkin bilang aja nggak sukses dan juga nggak fail ya. Jadi supaya fair aja. Nah ini yang pemilihan yang kelima ya sahamnya ya. Jadi tadi kita sudah bahas 4, ini yang kelima, yang keempat semua sebelumnya itu win, yang kelima ini ya anggap aja loss lah ya, walaupun mungkin break even point ya seperti itu ya. Nah berikutnya kita lihat Bumi. Bumi kalau Anda belinya itu menjelang penutupan 118 ya, itu dia masih bisa profit karena dia bisa naik sampai 130-an, atau kalau kita bicara high-nya kan sampai 144 ya seperti itu ya. Nah memang sudah jadi ngomongnya gampang, tapi kalau Anda pasang trailing stop, kalau dia naik Anda pasang trailing stop bertahap ya, nah itu harusnya masih cuan. Jadi boleh dikatakan ini untuk Bumi itu win ya. Memang setelah Anda beli, oh ternyata balik lagi low-nya ke 115. Tapi kan kalau kita buy itu jangan langsung pasang stop loss-nya di deket banget ya seperti itu ya. Maksimum stop loss ya 5% ya paling enggak ya. Ya maksimum banget ya 10%. Tapi ya idealnya itu 5-8% stop loss-nya ya dari modal Anda. Jadi kadang-kadang atau kita buy langsung turun itu bukan berarti analisa kita salah. Jangan berpendapat seperti itu. Jadi jangan sampai
istilahnya itu putus asa. Wah, Pak Suntar saya beli saham ini trading kok, kok turun ya. Selama belum kena stop loss ya, sebenarnya sih masih ada harapan, masih bagus ya seperti itu ya. Yang penting itu adalah kalau turun jangan di average down. Ya udah itu aja. Kalau Anda beli dimanapun Anda beli, baik itu di bawah, di tengah-tengah, ataupun di atas ya. Selama Anda pasang take stop, ada stop loss ya udah ya seperti itu aman ya kan, karena bisa saja setelah Anda beli langsung turun, bukan berarti saya mendoakannya jelek. Memang ucapan ini saya ulang berulang kali ya, jadi yang nonton itu jangan bosen-bosennya sering nonton ya, karena sering kali saya itu ditanya, Pak Sunar apa nggak ketinggian tuh kalau beli sekarang ya kan. Kadang-kadang repot ya kalau bahas saham yang lagi di atas nanti di ada yang nggak suka dikatain, wah itu sesat tuh ngajarin beli kok, beli saham di atas nanti nyangkut loh. Nah, seperti itu ya, kapok nanti kamu nyangkut ya seperti itu ya kalau ikutin Pak Suntar, kalau buy high sell higher katanya. Nah kalau dikasih buy low ya seperti ini kan bottom fishing ya, kita bahas ya, nanti dikatain saham lagi downtrend kok dibahas ya, ya pilih saham yang lagi uptrend dong ya gitu ya, kadang-kadang susah ya seperti itu ya. Ya tapi nanti saya kasihkan kriterianya, jadi saya lihatkan untuk super seed-nya di video sebelumnya, sebentar saya ulang lagi ya. Jadi di video sebelumnya ini kan saya sudah kasih 3 kriteria ya. Yang pertama, kita maunya jarak antara all time low dan all time high-nya. Mungkin yang belum paham, Anda bisa nonton dulu video sebelumnya ya. Linknya dari video deskripsi bawah ini ya, supaya nggak jelaskan berulang-ulang ya. Jadi kita cari saham-saham yang lagi downtrend di bawah 40% dari range-nya all time low-nya dan all time high-nya. Itu kriteria yang pertama. Terus kriteria yang kedua, kita filter. Kita nggak mau beli saham yang lagi downtrend, saham yang jatuh kita beli, istilahnya tangkap pisau jatuh. No ya. Ya, jadi jangan salah paham. Bottom fishing itu bukan tangkap pisau jatuh, bukan. Kita maunya mau ambil pisau yang sudah menancap di tanah, kita ambil ya seperti itu ya. Jadi nggak kena bagian tajamnya ya. Kalau pisau jatuh kan nanti kena tajamnya, kita sakit ya seperti itu ya. Jadi kita harus filter, kita maunya harganya, last price-nya itu lebih besar atau sama dengan dari MA20-nya. Mungkin MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi kalau harganya sudah mulai mengarah ke atas, nembus ke atas MA20-nya, biasanya potensial reboundnya lumayan bagus ya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kita short by transaksi value karena hasilnya biasanya masih banyak, transaksi value atau volume. Jadi pilih salah satu ya. Tapi saya lebih suka transaksi value. Artinya saya itu follow big money ya, follow big money. Kalau by volume short-nya itu berarti follow the crowd ya. Jadi istilah bahasa Indonesia itu kita ngikutin khalayak ramai ya. Tapi saya maunya follow big money. Nah, ini saya tunjukkan screenernya lagi. Screener super seed ini saya bagikan free ya. Saya kasih nama Sunar super seed. Yang belum tahu, linknya kalau mau dapat super seed ini ada di video deskripsi di bawah ini ya, seperti itu. Jadi ini main screenernya yang paling penting ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah daftar dari istilahnya data mentahnya seperti itu ya. Jadi dari semua saham ini ya yang di Bursa Efek Indonesia, baik yang aktif maupun nggak aktif ya, kita 878 saham ya. Nah di sini memang ada beberapa yang lupa Sunar kok nggak ada datanya ini, NA ya, berarti dia nggak diperdagangkan atau kena suspend ya seperti itu ya. Jadi pertama kriterianya ini kan saya sudah kasih backgroundnya abu-abu ya. Ini berdasarkan pemilihan dari balonnya atau range performance-nya. Saya nggak ulang lagi. Mungkin Anda bisa nonton video sebelumnya mengenai cara bacanya ya. Nah, kita maunya all time low dan all time high range-nya itu di atas 40%. Jadi kita filter. Ini ya, klik filter. Kemudian ini kita pilih number filters ya. Greater than, less than or equals to ya. Jadi kita maunya yang di bawah 40-nya, 40% range-nya dari all time low-nya dan all time high-nya. Karena topiknya adalah bottom fishing ya. Jadi 0,4. 40% itu kan desimalnya 0,4 ya. Jangan pakai titik, pakai koma ya. 0,4 bahasa Indonesia ya. Nah, ini akan muncul daftar saham-sahamnya. Nah, ini kan banyak banget ya seperti itu ya. Nah, kita pilih yang mana? Tadi berdasarkan video yang saya bahas sebelumnya, ya, kita bisa urutkan berdasarkan transaksi value terbesar, follow big money atau follow the crowd ya. Jadi ini kalau misalnya follow the crowd yang volumenya paling tinggi ya, short ya. Ya. Maaf. Berarti kita lihat di sini ada beberapa saham gitu ya. Ada sebelumnya yang
Ini saham-sahamnya yang ya Anda tahu sendiri ya, tipe sahamnya yang boleh dikatakan ya gorengan lah seperti itu ya, transaksi value-nya volumenya tinggi. Tapi saya maunya yang big value ya, ya seperti itu ya. Ya nggak salah sih kalau Anda mau berdasarkan volume boleh aja, tapi saya bahasnya di situ. Nah ini kan ada banyak banget ya saham-sahamnya ya. Kita pilih 6 teratas dulu aja. Saya hanya bahas yang 6 teratas saja. Bukan berarti yang di tengah-tengah jelek atau yang di bawah jelek ya. Saya hanya bahas yang di atas saja, yang terbesar transaksi value-nya tanggal 28 Juli 2023. Ya seperti itu. Nah kemudian setelah kita Ctrl C copy ya, kita pastekan ke watchlist-nya. Watchlist-nya ini adalah saham-saham yang kita mau bandingkan nanti ya, kita bahas ya. Jadi Anda klik kanan, kemudian transpose. Jadi enak, ini langsung kita bisa pilih watchlist yang list pertama. Nanti kita bandingkan di compare stocks ini ya. Tabnya namanya compare my stocks. Kalau misalnya pakai smartphone mungkin agak susah lihatnya, screen-nya kecil ya. Jadi saran saya sih kalau Anda serius, Anda bisa pakai tablet atau laptop ya seperti itu ya. Tradingnya lebih enak ya. Laptop sekarang kan udah murah-murah ya, tablet murah aja juga banyak. Pokoknya bisa open aplikasi Excel aja atau namanya sekarang Microsoft 365 ya, Microsoft 365 ya. Nah, di sini ada contohnya ada satu ya, ini saya bahas GoTo, Gojek Tokopedia ya, GoTo ya. Ini ada label K, kamera, itu notasi khusus ya. Jadi di sini ada catatan khusus, notasi khusus ya. Kalau misalnya saham itu bermasalah, dia ada catatannya di sini. Tapi kalau dia nggak ada masalah, biasanya sih nggak masalah seperti itu ya. Eh, jadi jangan terlalu takut. Ya, yang penting kalau kita lihat GoTo itu masih K, berarti dia karena eh, ada hak khusus ya untuk pemegang saham tertentu preference gitu ya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat eh, contohnya seperti itu. Nah kalau untuk dari watchlistnya di sini, oh sorry, tadi filternya kita lupa ya. Eh, kita belum filter ya, makanya tadi saya bingung. Kita maunya yang saham-saham tersebut tadi kan di atas di bawah 40% ya, tapi dia itu masih di atasnya MA20-nya ya. Jadi lebih besar atau sama dengan. Kita pilih di sini lebih besar atau sama dengan ya. Ya, jadi kita maunya yang MA20-nya sudah di atas ya seperti itu ya. Kita nggak mau tangkap pisau jatuh ya. Jadi kita maunya yang agak di atas ya seperti itu ya. Maaf tadi lupa saya filter MA-nya di atas MA20. Lebih kecil lebih besar atau sama dengan MA20 ya seperti itu ya. Sebentar saya ulang lagi. Nah, sebentar ya. Oke, kemudian kita compare stoknya sini ya. Ada Excel, Gudang Garam, Bumi, BP, BRMS, dan Buka ya seperti itu. Buka dan notasi khusus ya, tapi terserah Anda sih kalau mau ambil Buka ya boleh ya. Dia masih LQ45 kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Jadi masih oke lah seperti itu walaupun ada notasi khusus. Nah, ini kan kita bahas untuk Excel dulu ya. Nah, Excel ini kalau kita lihat range-nya all time low dan all time high-nya, all time low-nya kan 740, all time high-nya 7299. Nah, ini kan masih saham murah karena kenapa? Dalam definisi murah itu macam-macam ya. Ini definisinya yang murah untuk bottom fishing itu berarti antara all time low-nya dan all time high-nya itu dia di bawah 40%. Kalau misalnya dia 100% ya pas di all time high-nya. Kalau dia 0% ya berarti dia new all time low ya. Kalau di tengah-tengahnya 50%. Ini kita cari yang di bawahnya 40% kan bottom fishing. Tetapi kita maunya yang lebih besar atau sama dengan dari MA20-nya. Tapi mungkin MA20-nya mengarah ke bawah Pak Sunaria. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, ya kita mulai buy. Nanti terakhir kita barusan lihat grafiknya atau chartnya. Nah, cara bacanya bagaimana? Biasanya kan saya sering ditanya, Pak Sunar, bagaimana ini Excel ya? Nah, bagaimana itu ada dua. Anda sudah punya atau belum? Kalau sudah punya, Anda pasang aja trailing stop-nya. Nah, paling gampangnya, lo yang terakhir kan 2100. Jadi kalau turun di bawahnya 2100, Anda kurangi posisinya. Tapi kalau dia turun di bawahnya MA20-nya, di bawah 2040, Anda bisa jual dulu semuanya. Atau menggunakan range low-nya dari 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1940, jangan lupa Anda jual dulu semuanya untuk Excel. Ya, kalau Anda bottom fishing, Anda jual dulu semuanya. Karena kita nggak akan pernah tahu apakah berhasil atau gagal ya, seperti itu ya. Nah, maksimum lah kalau misalnya Anda tipe investor ya 3 bulan terakhir kan low-nya di 1695. Kalau dia turun di banyak 1695 itu juga low-nya dalam 52 minggu terakhir ya. Jadi jangan lupa untuk jual dulu semua ya.
harus menyanyikan lagu Let It Go ya, seperti itu ya. Kalau di bawah 1695 itu maksimum. Tapi kalau misalnya Pak Sunar terlalu jauh ya kita pakai acuan low-nya 1 bulan terakhir 1940. Yang penting di sini ya kita harus ingat juga ya, satu hari terakhir itu low-nya nggak boleh sama dengan 1 bulan terakhir low-nya. Kenapa? Kalau low-nya itu sama, berarti ada kemungkinan dia testing low-nya 1 bulan terakhir. Jadi itu resiko. Walaupun mungkin harganya sudah di atas MA20-nya, seperti itu ya. Jadi untuk Excel dia masih bagus. Nah, pertanyaan berikutnya, target berikutnya di mana Pak Sunar? Kan dia berusaha untuk breakout naik ke atas 2280. Kebetulan Excel saya punya sahamnya ya. Saya 2 kali beli untuk Excel ya. Nah, target berikutnya adalah 2390. Kalau dia naik ke atas 2390, target berikutnya adalah 2780. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 2780, maka target berikutnya ya sampai all time high-nya. Kita nggak tahu sampai kapan ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan sampai di atas all time high-nya, seperti itu ya. Kita bisa cuan multi bagger itu ya, kalau harga sekarang 2250. Ya, seperti itu ya, masih bagus. Oke, berikutnya untuk gudang garam. Memang industrinya lesu ya untuk rokok ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah historinya, low-nya all time low-nya 3.500, all time high-nya di 100.975, harga terakhir di 28.100, itu di bawah 40%-nya range-nya ya. Dia masih bagus. Kenapa? Karena dia masih di atasnya MA20-nya. Dan kalau kita lihat memang di sini ya, balon performance-nya selama 1 bulan dan 3 bulan terakhir memang di bawah 50%. Tapi batasan toleransi kita adalah 40% ya, seperti itu. Selama dia dalam 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir, dia masih di atasnya 40%, biasanya masih ada harapan bagus ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya, Anda bisa pasang trailing stop-nya. Kalau pasang di 28025, mungkin kalau barusan beli terlalu dekat. Anda bisa pakai acuan stop loss-nya di MA20-nya. Kalau misalnya masih dekat MA20-nya, Anda bisa pakai acuan dari yang agak jauh ya, mungkin Anda bisa pakai MA100-nya ya, seperti itu ya. Jadi ini fleksibel ya, deret MA itu fleksibel untuk pemasangan trailing stop atau stop loss. Kalau misalnya masih di bawahnya MA-nya, ya kita bisa pakai acuan low-nya di sini ya. Jadi Anda bisa pakai trailing stop-nya atau stop loss-nya di 26.800. Artinya kalau dia turun di bawahnya 26.800 untuk gudang garam, lebih baik Anda keluar dulu, exit dulu, karena dia itu adalah low-nya 3 bulan terakhir di 26.800. Jadi kalau dia turun di bawahnya 26.800, kemungkinan besar dia akan testing low berikutnya selama 6 bulan terakhir di 21.800. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau buy sekarang boleh ya, karena dia sudah di atasnya MA20-nya. Walaupun mungkin tadi kita cek di chart-nya ya, apakah dia MA20-nya mengarah ke bawah atau mengarah ke atas ya, seperti itu ya. Kelemahannya dari super sheet dibandingkan dengan chart atau grafik, itu kita nggak bisa lihat dengan jelas arah MA-nya ya, entah itu arah ke atas, mendatar atau menurun ya, seperti itu ya. Tapi kalau dari spreadsheet ini enaknya kita bisa langsung membandingkan 6 saham dalam satu worksheet ya. Kemudian deret MA-nya juga jelas angka-angkanya. Kemudian kita bisa lihat balon performance-nya seperti apa 1 bulan terakhir, 1 bulan terakhir ya, seperti itu ya. Kalau pakai grafik kan kita harus switch ke monthly-nya, ke weekly-nya ya, seperti itu ya. Nah, ini lebih memudahkan. Karena banyak pengalaman dari teman-teman di grup saya ya. Ini memudahkan banget ya super sheet ini ya, seperti itu ya. Ini bukan hal yang baru sih. Ini kalau misalnya saya nggak sempat bagikan, Anda bisa lihat di RTI Business ya. RTI Business itu aplikasinya free ya sejauh ini ya. Nggak tahu kalau di kemudian hari mereka berbayar ya. Sejauh ini dia free. Jadi ini masih menarik untuk gudang garam. Kalau misalnya target price berikutnya di mana Pak Sunar? Naik ke atas 28750 ya kan, high-nya dari hari Jumat. Target berikutnya dia akan testing high-nya 1 bulan terakhir di 29550. Nah, kalau dia naik lagi dia akan testing 52 minggu high-nya di 30.050. Target price berikutnya di mana ya? Sampai 100 ribuan ya kalau dia lancar terus ya. Ya seperti itu ya. Jadi ini masih menarik untuk gudang garam kalau yang mau bottom fishing ya, seperti itu ya. Karena topiknya bottom fishing sahamnya. Oke, berikutnya untuk Bumi. Mungkin ada yang berpendapat Pak Sunar, Bumi itu serem lah, jelek banget reputasinya, terus kemudian fundamentalnya ya gitu-gitu aja, walaupun mungkin ada perbaikan. Tapi sekarang itu dia kepemilikannya sudah mulai bergeser ya, ada investor baru ya, seperti itu ya. Jadi dia itu memang kalau yang sering nonton video saya sering sebutkan untuk Bumi ya. Selama dia bertahan di atas 120 untuk Bumi, sebenarnya dia masih menarik ya. Jadi kalau turun di bawah 120 jangan beli. Tapi kalau dia naik ke atas 120, Anda boleh mulai buy. Buy-nya bertahap ke atas ya, seperti itu ya. Ini kalau yang sudah punya, Anda pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya
Kalau kita lihat low-nya terakhir kan 133. Kalau pasang di 133 terlalu dekat ya, seperti itu ya. Anda bisa pasang di 115. Kalau misalnya dirasa Pak Sunar kalau 115 terlalu jauh tuh, 135 ke 115 kan terlalu jauh. Ya Anda bisa pakai MA20-nya 130 ya, atau MA50 atau MA100 terserah seperti itu ya. Ya terserah yang mana Anda. Jadi nggak, acuan stop loss itu saya nggak pakai acuan pasti, itu terserah masing-masing lah, trading stop dan stop loss. Di sini Superseed hanya memberikan acuan low-nya dari 1 bulan atau 3 bulan terakhir atau 52 minggu dan seterusnya ya, atau menggunakan deret MA ya, seperti itu ya. Terserah Anda pakai mana, atau pakai acuan persentase. Jadi average Anda berapa, kalau dia turun di bawahnya 5%, Anda jual sebagian, turun di bawahnya 10% maksimum, Anda jual semuanya. Jadi kalau di rata-rata ya kurang lebih cut loss Anda sekitar 8% ya, seperti itu ya. Karena memang batas maksimum cut loss itu idealnya sih maksimum 8% ya, seperti itu ya. Maksimum. Jadi jangan sampai lebih dari 8% ya, seperti itu kalau cut loss ya dari modal Anda. Oke, berikutnya untuk BP. Nah, BP ini kan topiknya bottom fishing ya. Jadi di bawah 40% range-nya. Low-nya selama all time low-nya di 50 sampai itu sebelumnya ya. All time high-nya di 275. Nah, ini kan masih di bawahnya 40%-nya. Tapi dia dalam 1 bulan terakhir dia sudah mulai naik, rebound-nya lumayan kencang ya. Di atas 50% ya, bahkan 72,73%. Ini masih bagus, potensialnya masih lumayan bagus. Minggu terakhir dia naik. Apakah ini karena ada aksi korporasi atau tidaknya, saya nggak tahu ya. Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya, performance-nya seperti itu ya. Jadi bukan di aksi korporasi. Kalau yang tahu aksi korporasinya, apakah ini saham repo dan sebagainya, nanti tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Nah, di sini Anda bisa pasang trailing stop-nya. Kalau kita lihat low terakhir kan 130. Kalau pasang di 130 mungkin terlalu dekat. Anda bisa pasang di 116. Itu maksimum. Kalau misalnya wah Pak Sunar terlalu jauh tuh 116, ya Anda pakai aja MA20-nya 120 126,85. Jadi kalau turun di banyak 126 atau 125, Anda jual dulu semuanya. Ya, atau Anda jual bertahap boleh lah ya, seperti itu. Yang penting jangan lupa, kalau dia turun di bawahnya 116 untuk BP, itu low-nya 1 bulan terakhir dan juga low-nya selama 52 minggu terakhir. Kalau dia turun di bawahnya itu, pasti resikonya tinggi ya, seperti itu ya. Ya, jadi jangan lupa pasang trading stop atau stop loss ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya BRMS. Hampir sama ya, satu grup dengan Bumi ya. Jadi kalau Anda sudah pilih Bumi, lebih baik jangan pilih BRMS ya, seperti itu ya, karena masih dalam satu grup. Ya, terserah. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, pilih yang mana sih antara Bumi dan BRMS? Kita lihat price performance-nya yang lebih kuat yang mana, yang stronger. Ya, kalau kita lihat yang stronger yang BRMS ya, seperti itu ya. Nah, BRMS ini memang sebelumnya saya ada coba buy, kemudian setelah saya buy, waktu saya buy itu dia mulai rebound kan. Besoknya dia koreksi langsung turun dalam ya, kena stop loss ya. Mestinya kemarin sih ya, hari Jumat saya mau buyback, cuma saya kelupaan ya, seperti itu ya. Jadi mungkin hari Senin saya mau buyback untuk BRMS. Jadi BRMS ini masih menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, dia 1 bulannya dan 3 bulan terakhir ini balon performance-nya. Saya sebut balon performance-nya selama 1 bulan dia masih di atas 50%. Jadi masih menarik, apalagi masih di atas MA20-nya seperti itu ya. Yang sudah punya pasang aja trading stop-nya di paling dekat 172. Kalau pakai low-nya 1 bulan terakhir 133 terlalu jauh, Anda pakai MA20-nya 161 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya untuk saham yang fluktuasinya tinggi, mungkin dalam satu hari ada saham yang naiknya sampai 2 digit ya, di atas 10%. Anda bisa pakai acuan VWAP-nya atau VWMA20-nya seperti itu ya. Kalau misalnya terlalu jauh. Kalau kita lihat di sini MA20 sama VWMA20 itu memang kalau sahamnya fluktuasinya nggak tinggi, dia nggak seberapa beda antara MA20 dengan VWMA20. Tapi kalau fluktuasinya tinggi, biasanya untuk acuan trailing stop-nya atau stop loss-nya pakai VWMA20 lebih enak karena dia lebih tinggi ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat angkanya di 169. Kalau MA20-nya kan di 161,75. Karena dia terakhir kan dia fluktuasi kenaikannya lumayan tinggi seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sini, oh, Pak Sunar, ini kan sudah turun di bawahnya 50% terakhir ya, setelah dia naik ke 179. Ya, kita lihat performanya 1 bulan sampai 3 bulan terakhir. Selama dia masih di atasnya 40% ya, itu biasanya masih bagus seperti itu ya. Cukup ya. Kemudian Bukalapak memang sempat naik tinggi, kemudian dia susut ya. Nah, tapi di sini kalau yang mau bottom fishing, selama dia masih di atasnya MA20 sebenarnya sih masih ada harapan. Jadi Anda bisa tunggu, nanti kita bahas juga mengenai chartnya. Jadi mau langsung buy boleh aja,
Tapi ini memang masih resiko karena dia masih testing 1 bulan terakhir dia pas di 40% ya. Jadi kalau turun banyak 40% kan dia resiko ya. Tapi kalau Anda pakai 3 bulan ya sebenarnya masih relatif aman karena masih di atasnya 40% range-nya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya Anda pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya boleh pakai 1 bulan terakhir low-nya 208 atau kalau terlalu jauh ya kita bisa pakai acuan dari salah satu deret MA ini ya. Entah itu MA 50 atau MA 20. Kalau MA 20-nya kan ini sama dengan closing-nya. Jadi dia masih istilahnya masih testing MA 20-nya. Nah, nanti kita lihat chart-nya ya atau grafiknya. Kira-kira arahnya kemana ya seperti itu ya. Ini mengenai cara baca super sheet-nya seperti itu ya. Eh, yang lain-lainnya memang kalau kita lihat memang super sheet ini wah Pak Sunar kalau kita lihat sekilas gini ya. Wah bingung Pak Sunar angkanya banyak banget tuh. Oh, mudeng ini kata bahasa Jawanya gitu ya. Wah, pusing teman Pak. Yang penting lihat 3 bagian ini aja. 1, 2, 3. Fokus utamanya di balance performance-nya ya. Ini yang saya sebut balance performance itu yang saya kasih kotak ini ya. Yang biru ini ya. Ini ya. Ini fokus pertamanya. Keduanya kita lihat deret MA-nya ya seperti itu ya. Ketiganya mungkin kita bisa lihat perubahan terakhirnya change-nya 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan atau 52 minggu terakhir ya. Yang lain-lainnya ini hanya tambahan aja VWAP last 5 days atau 5 weeks atau 5 months gitu ya. Change-nya ini hanya tambahan aja. Ini sudah saya bahas di grup kecil saya ya. Kalau yang ingin join tinggal kirim message saja, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Itu private group ya, Sunar Saham Learning ya. Untuk mendapatkan Sunar Super Seed. Ini mudah banget. Saya bagikan free ya. Free, total free ya. Jadi selama masih banyak peminatnya saya bagikan free ya. Seperti itu. Kalau sudah nggak ada peminatnya ya nggak usah dibagikan free buat apa. Nggak ada yang mau. Tapi sejauh ini peminatnya masih banyak. Ya masih banyak yang merasakan ini berguna banget ya seperti itu ya. Eh, Nah, kita langsung bahas lagi ke grafiknya aja ya, sebentar ya. Saya ganti screen-nya dulu. Sebentar. Nah, ini kalau uh, oke, sebentar ya, saya geser dulu. Oke, pertama nanti yang kita bahas adalah Excel ya. Excel hari terakhir dia luar biasa ya. Uh, Volumenya naik tinggi, kemudian harganya breakout ya seperti itu ya. Makanya saya berani tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, secara gampangnya MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atasnya MA20. Dia breakout naik ke atas ya dari resistance sebelumnya di sini. Resistance sebelumnya swing high-nya di 2130 kan. Dia breakout dengan volume tinggi. Jadi ini masih ada peluang untuk naik. Apakah ini nanti jangan-jangan sudah naik terus kemudian turun seperti ini? Kan sebelumnya pernah ya. Dia naik tinggi kemudian turun ya. Nah, kemudian dia naik lagi dia high tapi nggak selama lagi dia sideways turun lagi. Kita jangan terlalu kaku. Wah, paling ini naik lagi terus turun lagi gitu. Belum tentu ya. Nah, ini strateginya kalau pakai grafik ya. Anda bisa buy on weakness di MA20-nya. Artinya, kalau nanti dia koreksi sampai memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kita tunggu kalau dia sudah memotong lagi dari bawah ke atas. Seperti ini contohnya ya. Mungkin sebelumnya di sini, wah Pak Sunar ini ya, saya gambarkan aja supaya nggak bingung ya. Wah Pak Sunar ini MA20-nya, yang biru ini ya. Nah, kemudian dia naik ke atas. Ya kita tunggu aja. Nanti kalau buy on weakness itu artinya ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah atau kadang-kadang cuma disentuh aja ya kemudian rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita bisa buy ya seperti itu ya. Nah mungkin di sini kalau kita lihat wah Pak Sunar ternyata koreksi itu ya paling nggak kalau Anda pasang trailing stop ya cuan tipis lah ya seperti itu ya atau enggak ya BEP lah kalau misalnya fee-nya Anda tinggi ya seperti itu ya. Tapi ini masih lumayan ya seperti itu ya. Nah di sini juga sama ketika dia koreksi ntar ini kalau MA20-nya masih mengarah ke atas ya ini saya kasih gambaran ya. Nah, kemungkinannya mungkin nanti MA20-nya mungkin dipotong di sekitar 2150 atau 2200 nanti di atas sekali ya seperti itu. Tapi dengan catatan dipotong ke bawah jangan langsung buy. Tunggu memotong ke atas lagi menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya seperti itu ya. Tapi kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2280, kita buy target berikutnya adalah 2530, kemudian 2700 dan 2870. Jangan terlalu kaku ya. Mungkin ada yang berpendapat, wah Pak Sunar, paling itu sampai 2310 nanti turun lagi
sideways lama atau turun lagi. Itu berarti Anda itu dalam mindset Anda sudah mengatur harga saham di pasar saham dalam pikiran Anda ya. Karena Anda terlalu kaku di area seperti ini. Jadi setelah naik Anda nggak berani buy ya seperti itu. Nah, gampangannya contohnya seperti inilah. Ini kan sebelumnya di sini dia turun gagal naik kan, turun lagi kan. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2080, ya dia akan membentuk high yang baru lagi di atasnya. Ya seperti itu ya. Jadi jangan kaku kalau di sini, wah ini Pak Sunar, resistennya di sini ini sebelumnya konsolidasi di sini. Ya kan, terus dia gagal cepat naik gagal. Nah, kali ini kalau kita lihat di sini, ini gagal Pak Sunar. Ngapain kita buy? Turun lagi gagal. Nah, kali ini gimana? Ya kan? Berhasil kan seperti itu kan. Jadi kita itu harus fleksibel ya. Jangan sampai kita itu berpikiran, wah di sini kita gagal. Ya kan, terus di sini kita gagal. Ini sentuh nggak sampai naik gagal. Nah, ini naik ke atas, wah nanti pasti gagal lagi. Belum tentu ya seperti itu. Jangan sampai kita itu dalam pikiran kita itu mengatur pasar saham mengatur harga saham di pasar saham ya seperti itu. Jadi kita atur, wah ini paling nanti juga turun lagi seperti itu. Ya kalau ada mau murah Anda tunggu aja buy minus di EMA 20-nya. Tapi kalau di grup saya Anda jangan berpikiran jelek, jangan berkata yang jelek. Jangan sampai Anda mau beli Excel terus di grup saya Anda bilang, saya doakan turun aja, saya mau beli di 2080, jangan ya seperti itu ya. Saya paling nggak suka kalau tipe orang seperti itu. Sudah naik didoakan turun, ya seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena ada orang yang beli di bawah. Mungkin dia tujuannya untuk investasi, untuk beli HP ya, kalau yang kecil-kecilan atau beli rumah, yang besar-besaran ya, big dream ya. Atau mau menyekolahkan anaknya seperti itu ya. Atau untuk bayar cicilan motor atau seperti apa dan lain-lain ya seperti itu. Jangan didoakan turun ya seperti itu ya. Gampangannya seperti inilah. Kalau Anda misalnya doanya turun terus, saya khawatirnya itu suatu saat doanya dikabulkan. Dikabulkan turun di bawah, dikasih ya. Nanti dia gak naik-naik karena Anda selalu mendoakan turun-turun terus ya seperti itu. Supaya murah. Yang penting kita doakan naik. Karena market itu selalu kasih kesempatan ya. Jangan sampai beralasan saya pengen yang murah Pak Sunar, pullback ya boleh aja, tapi jangan sampai ngomong di grup seperti itu. Saya paling nggak suka ya, karena dari pengalaman saya 2013 mulai di saham ya, selama kita itu doanya yang baik pasti diberkati luar biasa. Jadi kalau sudah naik jangan didoakan turun. Terus kalau sudah naik jangan dicurigai turun juga. Ya seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup ya. Berikutnya gudang garam. Memang kalau kita lihat gudang garam ini sideways-nya lama Pak Sunar. Wah ini kalau kita lihat sideways-nya lama seperti itu ya. Ini sebelumnya dia sideways-nya lebar ya, sudah saya suka, tapi dia breakout. Tapi di sini menariknya untuk gudang garam ya. Dia sudah tes low-nya sekitar area 27450. Ini bertahan lumayan kuat ya. Memang dia pernah turun tapi nggak lama lagi dia naik lagi naik turun. Jadi ini kalau mau buy weakness selama dia di atas 27450 atau pakai acuan dari low-nya 27875 untuk gudang garam ini peluang breakout-nya ke atas 30.000 masih lumayan besar ya. Walaupun mungkin industrinya masih lesu ya. Kalau kita lihat di sini, ini seperti anak tangga, tapi anak tangganya dia itu sudah mulai naik. Walaupun naiknya itu dia masih belum terlalu tinggi ya. Ya seperti itu. Apakah ketinggian Pak Sunar relatif ya? Kalau kita lihat ketinggian dari mana? Wong dia sebelumnya di masa kejayaannya sebelum COVID aja kalau kita lihat di sini paling nggak 50.000 kan di sini ya, atau 40 ribuan. Jadi ini masih ada peluang. Mungkin kalau ada yang bilang, wah Pak Sunar dari cukai kan dinaikkan terus, ditekan terus ya seperti itu. Apalagi ada cukai ilegal kan banyak juga ya seperti itu ya. Ya di sini kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Paling nggak dia supportnya psikologi di sini dia higher daripada sebelumnya sini. Jadi ini masih ada peluang. Ya mau buy weakness boleh atau sekalian breakout ke atas kita boleh buy. Yang penting kalau turun jangan di every stone, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Misalnya kalau dia turun di bawahnya ini ya, low-nya 27375. Ya kita jual dulu. Kemudian kalau dia berhasil lagi naik ke atasnya 25750 atau nanti 24.000 ya Anda boleh buyback ya seperti itu ya. Ini support maksimum berikutnya di 24.000. Kalau turun di bawahnya 24.000 saran saya sih let it go ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 24.000, ini turunnya bisa dalam ya. Bisa sampai ini di sini sebelumnya sampai 16.500. Ya jangan sampai kita itu kepengen murah terus akhirnya nanti terjebak di bawah. Ya kalau sudah naik ngomongnya gampang ya. Seperti itu ya. Saya khawatirnya kalau misalnya dia turun-turun terus, Anda nggak tahan. Di sini Anda nggak tahan, Anda jual. Kalau sudah jual, Anda nggak berani buyback. Naik ke atas nggak berani. Takut nanti naik lagi, turun lagi gimana Pak sebenarnya. Seperti itu. Ya. Jadi yang penting turun di bawahnya 24.000 maksimum ya. Kalau mau invest jangka panjang, turun di bawahnya 24.000 ya jual dulu semuanya. Tapi mungkin terlalu jauh ya seperti itu. Ya terserah Anda lah.
Oke, berikutnya untuk bumi. Kalau kita lihat di sini untuk bumi, ini memang saya sudah sering sebutkan. Ini biomikro sebelumnya di 120-an ya. Ya, jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Jangan salah paham. Sebelumnya saya sudah sebutkan area bioweakness-nya ini dari lama banget tuh ya. Sebelumnya di sini saya gambarkan. Terus ini terakhir saya perpanjang ya seperti itu ya. Kalau yang mau bioweakness untuk bumi, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Artinya ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian rebound mantul ke atas, kita baru buy. Atau di area 120, 122 ya yang saya gambarkan. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas, kita baru buy ya. Kita jangan terlalu kaku juga. Oh Pak Sunar ini naik, kemudian dia turun lagi loh. Nah buktinya di sini dia naik masih bisa higher high ya seperti itu. Jadi yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Nah kalau tipe yang mau buy high sell higher atau mau average up, kalau kita lihat di sini high yang terdekatnya 144. Jadi kalau dia naik ke atas 144, Anda boleh buy high sell higher atau average up ya. Nah, target price berikutnya 156, 170, 190. Itu untuk bumi. Ya, kalau lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk BP. Nah, BP memang masih boleh dikatakan masih downtrend ya. Tapi dia di sini MA20-nya sudah melandai, harganya sudah mulai naik dari MA20. Nah, ini kalau mau buy sekarang boleh, Anda pakai acuan stop loss terdekatnya di 127 ya, atau maksimum di 118 ya, atau pakai 116 ya, agak jauh memangnya. Kalau mau tengah-tengahnya antara 130 dan 118, Anda bisa pasang kurang lebih trailing stopnya mungkin atau stop lossnya di 125 ya. Kita pakai acuan low yang di sini 24 Juli ya. Kalau turun di bawah 125, jual dulu sebagian, tapi kalau turun di bawah 116, jual dulu semuanya BP ya. Memang mungkin stop lossnya agak jauh. Nah, kalau mau tambah lagi atau average up, Anda lihat di sini. Yang terdekatan di 138. Jika dia berhasil naik ke atas 138, kita tambah lagi average up. Target price berikutnya di 150, kemudian berikutnya lagi 180. Di sini ada checkpointnya kalau mau nambah lagi ya. Jadi kita banyak bertahap ke atas. 156 ke atas kita buy, kemudian di sini ada 165 ke atas kita buy. Jadi banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, kalau turun jangan di every stone ya. Saya kasih garis-garisnya. Jadi kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BRMS. Ini juga masih bagus, menarik ya BRMS ya. Ya saya terjebak di sini ya. Jadi saya sebutkan seperti itu. Saya buy kemudian dia turun kena stop loss ya. Karena saya pasangnya agak dekat ya seperti itu. Nah di sini saya belum buyback. Rencananya memang mau buyback hari Jumat, cuma saya lagi sibuk waktu itu nyebut anak, terus setelah itu nggak sempat beli ya, kelupaan ya. Di sini sebenarnya masih menarik. Selama dia masih di atas MA20 masih menarik. Nah, kalau yang mau buy weakness di MA20 boleh aja. Di sini MA20-nya sekitar 161,75. Atau Anda pakai acuan 155 ya. Ini area buy weakness berikutnya 155. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, memang kondisi sekarang itu dia masih sideways ya, konsolidasi ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja atau sekalian tunggu breakout buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atasnya 186 kita buy atau average up yang sudah punya ya. Target price berikutnya di 200, 220 dan 240. Ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini oh Pak Sunar, ini kalau kita lihat 180 ini kalau dia gagal dia turunnya dalam. Ya memang benar ya seperti itu ya. Jadi makanya ini masih resiko. Namanya aja bottom fishing. Kalau dia naik lagi ke atas 180 mau buy bertahap boleh ya. Naik ke atas 186 tambah lagi average up dan seterusnya. Ini MA20-nya masih bagus, masih mengarah ke atas. Seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk buka. Nah, untuk buka ini bagaimana Mas Sunar? Memang ini Samsung trend. Boleh dikatakan memang dia mulai rebound. Tapi kalau secara trennya, kalau kita lihat dari dari monthly-nya atau weekly-nya ini masih di bawah lah ya. Sideways pun di bawah masih resiko. Ya namanya aja judul topiknya bottom fishing ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau mau langsung buy boleh aja. Atau sekalian tunggu naik ke atas 232 kita buy. Naik ke atas 244 tambah lagi average up. Naik ke atas 254 kita tambah lagi. Kita jangan terlalu kaku ya. Mungkin Anda berpendapat, wah Pak Sunar 244 ke atas kok malah disuruh tambah lagi atau average up atau buy yang belum punya ya. Ya kita jangan berpedoman pada ini sebelumnya. Jika sebelumnya gagal ya ini gagal. Belum tentu kali ini naik terus gagal lagi belum tentu. Ya seperti itu. Bisa aja naik sampai paling nggak ke sini ya, lumayan kita dikasih sampai 268 ya seperti itu ya. Jadi mindsetnya itu tetap fokus saja. Ya kalau gampangannya lah kalau kita mau tarik garis trennya aja, ini masih lumayan menarik ya seperti itu ya. High-nya lah lihat bentuknya seperti channel gini ya. Ini untuk buka ya seperti itu ya. Memang agak sedikit melandai ya, kurang 45 derajat ya. Jadi kenaikannya masih kurang tajam lah. Seperti tapi ini masih lumayan lah untuk yang mau
bottom phishing seperti itu ya. Memang resikonya ya masih lumayan besar juga, tapi ya oke lah. Jadi ada yang penting adalah pasang trade stop atau stop loss-nya ya. Eh, Mungkin kurang lebih cukup seperti itu ya. Yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa untuk cek video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Istilahnya itu playlistnya atau yang YouTube sekarang bilangnya podcast ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.